Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Dari kota Tokyo, Jepang, saya Keiko Ranti, Anda menyaksikan Berita 1. Mudik Lebaran sudah jadi tradisi yang amat kolosal setiap tahun. Pada tahun ini, jumlah pemudik diprediksi bertambah dibandingkan tahun sebelumnya. Dan sebagian besar pemudik biasanya menggunakan angkutan darat. Pemerintah sudah mematok target besar, zero accident atau 0 kecelakaan pada mudik tahun ini. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan tambah sibuk menjelang mudik Lebaran tahun ini. Menteri Jonan meninjau stasiun Gambir, Jakarta Pusat di hari pertama angkutan Lebaran untuk kereta api dimulai. Jonan pertama kali mengecek toilet umum pria di dalam stasiun. Toilet belum selesai direnovasi. Seminggu sebelum Lebaran, toilet ini targetnya sudah bisa digunakan. Murah Pak, ini bawahnya aja yang begini sehingga kelihatan menghilang. Ini materialnya granit Pak. Granit kan? Iya, pakai. Ini nanti pembersihannya sudah tidak pakai kimia lagi, sudah tinggal air aja. Jonan memeriksa sistem anyar PT Kereta Api yang baru beroperasi di stasiun Gambir, sistem check-in mandiri. Jonan menyapa pemudik yang menggunakan kereta api untuk pulang kampung. Sebanyak 1.750 personil gabungan TNI, kepolisian, dan pramuka sudah disiapkan untuk pengamanan mudik Lebaran. Kementerian Perhubungan mematok zero accident alias tanpa kecelakaan untuk moda transportasi kereta api. Alasannya bukan karena memiliki jalur sendiri, namun pembenahan internal dan aspek pelayanan yang terus ditingkatkan. Untuk transportasi kereta api, ini ada perintah khusus dari Pak Menteri Perhubungan. Jadi untuk kesiapan angkutan Lebaran ini, semua sarana, prasarana, juga stasiun untuk standar pelayanan minimum ini diadakan rem cek, tidak untuk sampling tetapi semuanya. Untuk meningkatkan pelayanan, PT Kereta Api mulai menerapkan sistem check-in mandiri sebagai pengganti cetak tiket mandiri. Di daerah operasional 1, sistem ini baru diterapkan di stasiun Gambir. Ya, tujuannya yang jelas kita meningkatkan pelayanan. Pelayanan diantaranya adalah memang menghilangkan terjadinya pemalsuan tiket, kemudian juga percaloan seperti itu. Ibu mau check-in? Iya Pak. Baik, kita arahkan. Boleh. Mana caranya Pak? Iya, kode booking kita masukkan di sini. Kode bookingnya? Yang PY. Iya, PY1 ya. SLG. Langsung sini. Iya. Ini ada huruf besar kecilnya? Nggak ada. PY1 SLG ya. LG. Oh, langsung dapat tiket nih kita. Dapat boarding pass. Oh, boarding pass. Pemerintah berusaha untuk membangun tradisi mudik yang aman dan nyaman. Selain menargetkan zero accident, pemerintah juga berusaha untuk bisa mengantisipasi kemacetan yang selalu menjadi problem di jalur mudik. Kemacetan parah akan diprediksi di dalam tol Cipali yang menghubungkan Jakarta Brebes. Tantangannya besar sekali, terutama di pihak rekan-rekan di kepolisian bersama kami. Itu nanti pasar tumpah juga dilarang. Kita sudah himbau ke pemerintah daerah juga rest area itu harus bergantian, jadi nggak numpuk, ngantri dan sebagainya. Dan juga gerbang tol, ya. Jadi ini kan gini. Saya sudah minta 6 bulan lalu mungkin ya, atau 3 bulan lalu lah paling kurang. Itu gerbang tol itu, terutama yang besar-besar, itu tidak boleh pakai transaksi tunai. Lama sekali pengembalian, jadi pakai kartu aja semua, dan sebagainya. Kementerian Perhubungan terus mengecek kendaraan bis antar kota, antar provinsi untuk mengangkut calon penumpang ke kampung halaman terkait mudik Lebaran 2016 ini. Bagi kendaraan bis yang tidak layak seperti surat-surat tidak lengkap,
kondisi ban tidak memungkinkan dan lampu penerangan yang kurang terang, maka sudah otomatis kendaraan tersebut tidak boleh mengangkut penumpang terhitung tanggal 24 Juni 2016 lalu. Karena bagaimanapun keselamatan berlalu lintas adalah prioritas. Inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau remcek juga intensif di angkutan darat. Lihatlah inspeksi remcek di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Pada tahap 2 ini ada 18 item yang diperiksa petugas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek BPTJ Kementerian Perhubungan. Seluruh badan bis diperiksa baik luar maupun dalam. Jika lolos pemeriksaan, bis layak mendapatkan stiker angkutan mudik lebaran yang ditempel di kaca depan bis. Dari pantauan kami, hanya 2 bis yang mendapatkan stiker lolos persyaratan. Sisanya masih dinyatakan belum memenuhi standar kelayakan. Pemeriksaan tahap pertama 6 Juni lalu berlangsung di 4 terminal, yakni Terminal Pulau Gadung, Kalideres, Rawamangun, dan Kampung Rambutan. Hasilnya, dari 146 bis, hanya 13 bis yang lulus dan layak jalan. Lengkap semua sih. Iya itu doang, sama lampu atrit mati. Ya ntar dibenerin sama pengurusnya ada. Ntar minta dibenerin aja. Ini Batu Raja, Lampung, Palembang. Iya, Sumatera semua. Kita sudah melakukan dari tanggal 6, tahap pertama dari tanggal 6 sampai tanggal 9 itu melakukan ramcek, itu melakukan kesiapan bis-bis itu supaya sehat dan layak jalan. Kalau tidak layak jalan, ya mobil itu nggak boleh berangkat. Mudik menjadi tradisi setiap hari raya Idul Fitri. Berkumpul bersama keluarga di kampung halaman menjadi tradisi yang telah mengakar. Karena ini kan tujuannya silaturahmi, jadi penting keluarga kan di kampung, jadi sangat penting banget lah. Pengen ketemu orang tua ya di kampung ya, biar bisa ketemu orang tua mudik, setahun sekali. Kita harus kan di kampung kan ada anak, ada saudara, kita saling kumpul-kumpul lah. Kalau di daerah Boyolali kan adat istiadatnya kan Lebaran itu 1 minggu, Mbak. Pemerintah melakukan berbagai upaya agar mudik zero accident. Salah satunya dengan program mudik gratis yang dilaksanakan berbagai kalangan. Bagi warga menengah ke bawah, mudik gratis sangat membantu. Karena membantu, kita kan ya ekonominya pas-pasan ya. Jadi kita milih yang gratis-gratis aja. Kita kan ya istilahnya efisien biar ntar duit kita pakai buat di kampung. Yang Bapak Gubernur itu tujuannya untuk warga Jawa Tengah yang bekerja di sektor informal. KTP-nya harus KTP Jawa Tengah. Sektor informal contohnya kuli bangunan, pembantu rumah tangga, pedagang sayur, tukang ojek. Lebih aman ya, untuk keuangan juga terjaga ya, jadi biayanya bisa ketekan untuk hal lain. Tahun ini kita diinstruksikan menjadi mudik bareng BUMN dengan 15 BUMN yang terlibat di dalamnya. Dan jumlah peserta mudik khusus Jasara Harja itu 34 ribuan orang. Angka kecelakaan lalu lintas selama mudik Lebaran tahun 2005 menurun drastis dibanding tahun 2014 sebesar 21,5%. Sementara korban meninggal dalam kurun waktu yang sama menurun 8% atau 657 orang. Pemerintah menargetkan zero accident selama musim mudik Lebaran tahun ini. Kerjasama antar instansi sangat mendukung keberhasilan program ini. Tentu saja perlu kesadaran berlalu lintas masyarakat dengan tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas.